Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di part yang ke-15 ini merupakan part yang terakhir untuk pembahasan ilmu mantik. Pada video kali ini kita akan membahas maqasid atau ghayah dalam bab tasawwurat dalam ilmu nahwu, yaitu tentang ta'rif. Dan ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan tasawwurat atau dalam madah mantik tingkat 1 Fakultas Usuluddin ya, tentang ta'rif. Di dalam ta'rif yang akan kita bahas pada video kali ini akan membahas 3 poin penting. Yang pertama adalah ta'rif daripada ta'rif ini sendiri, kemudian yang kedua adalah aqsam daripada ta'rif ini, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah syurut at-ta'rif ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan dan yang harus teman-teman bisa ya, mengenai 3 hal tadi. Yang pertama mengenai ta'rif daripada ta'rif, kemudian yang kedua aqsamu ta'rif, yang ketiga syurutut ta'rif. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'rif ta'rifuhu huwa ma yuqalu ala syai' li ifadati tasawwurihi aw li tamyizihi amma adahu. Ialah ma yuqalu ala syai', sesuatu yang dikatakan atas sesuatu, li ifadati tasawwurihi, untuk memungkinkan pentasawurannya atau dengan tujuan supaya bisa mentasawurkannya, au li tamyizihi amma adahu, atau untuk memisahkannya atau membedakannya dengan yang lainnya. Atau dalam tarif yang lain mengatakan maka na ma'rifatuhu sababan fi ma'rifati syai'in akhar, sesuatu yang mengetahuinya merupakan sebab di dalam mengetahui sesuatu yang lain. Walhasil, dan kesimpulannya, anna ta'rif yubayyin wa yashrah al-mu'arraf bi ahadi amrain. Ta'rif ini menjelaskan dan menerangkan si mu'arraf dengan salah satu daripada 2 perkara. Yang pertama, al-kashfu an mahiyatin wa haqiqatil mu'arraf, menyingkap atau mengetahui hakikat daripada si mu'arraf, bihaitsu yatasawwaru has-sami tasawwuran kafian, sehingga si sami dapat mentasawurkan sesuatu tersebut dengan pentasawuran yang cukup atau sempurna. Yang kedua, tamyizul mu'arraf, memisahkan atau membedakan si mu'arraf amma siwahu, daripada yang lainnya, bisifatihi dzatiyah, dengan sifat-sifatnya yang bersifat dzatiyah, atau dengan kulli idhofah, atau dengan kulli yang dinisbatkan kepada dia, yang merupakan zatiyah, yang merupakan sesuatu yang dakhilul mahiyah, au bi khassatihi, atau dengan khassohnya. Dan ini sudah kita jelaskan di Al-Kulliyatul Khams ya. Aku sebagai mukadimah terlebih dahulu, kita di pertemuan yang pertama atau di part yang pertama menjelaskan bahwa ilmu mantik ini, sebelum kita masuk ke materi ya, ilmu mantik ini kan dia ada 2 pembahasan nih. Yang pertama tentang tasawwurat, dan inilah yang dibahas di tingkat 1. Dan yang kedua tentang tasdiqat, dan ini nanti akan teman-teman ketemui, yang akan teman-teman temukan di tingkat 2 ya. Tasawwurat ini membahas 2 bab yang utama, yaitu tentang Al-Kulliyatul Khams. Al-Kulliyatul Khams. Kemudian tentang at-ta'rif. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan yang pertama, yang ini disebut dengan mabda fi bab tasawwurat, dan ini merupakan ghayah fil bab tasawwurat ya. Ini merupakan awalan, nanti Al-Kulliyatul Khams merupakan mabda fil bab tasawwurat, dan ta'rif ini merupakan ghayah dalam bab tasawwurat gitu ya. Jadi sekarang kita akan membahas ta'rif ini yang merupakan ghayah daripada bab tasawwurat, dan yang mana nanti akan sangat-sangat berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang Al-Kulliyatul Khams ya. Jadi teman-teman harus benar-benar ingat ini ya, pembahasan tentang Al-Kulliyatul Khams.
kita masuk ke maksud daripada ta'rifnya apa. Untuk lebih mudah menjelaskannya, saya akan memberikan teman-teman contoh di sini. Kita contohkan dengan bahasa Indonesia saja supaya lebih mudah. Misalkan apa ya, tempoyak misalkan. Ini merupakan sesuatu mahiyah ya. Kemudian kita ta'rif dengan mengatakan sambal durian misalkan. Sambal durian. Ini disebut sebagai mu'arraf. Ya, tempoyak ini. Kemudian sambal durian ini disebut dengan ta'rif atau kita sebut sebagai mu'arrif. Nah, ta'rif ini definisinya apa? Ialah ma yuqalu ala syai', sesuatu yang dikatakan atas sesuatu, li'ifadati tasawwurihi, untuk memungkinkan pentasawurannya, aw litamyizihi amma adahu, atau untuk membedakannya dengan yang lainnya. Ini merupakan ta'rif, dan ini yuqalu ala syai', dikatakan atas sesuatu, yaitu tempoyak ini. Tujuannya apa? Li'ifadati tasawwurihi, supaya orang itu bisa mentasawurkan apa itu tempoyak ini, aw litamyizihi amma adahu, atau supaya seseorang ini bisa membedakan tempoyak dengan yang lainnya ya. Jadi buat orang yang tidak mengetahui tempoyak sama sekali ya, dia tidak mengetahui tempoyak sama sekali, maka dia tidak akan bisa mentasawurkan atau menggambarkan tempoyak ini. Misalkan tadi teman-teman, sebelum saya menulis ta'rif tempoyak ini dengan mengatakan sambal durian, mungkin di antara teman-teman yang mendengarkan tidak mengetahui tempoyak itu apa dan tidak bisa membayangkan dalam benak antum apa itu tempoyak. Akan tapi setelah saya tuliskan tarifnya dengan mengatakan sambal durian, ini membantu teman-teman untuk mentasawurkannya ya, sehingga tempoyak ini gambarnya itu sampai di dalam benak antum. Nah, ini fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan ada yang mengetahui ya tempoyak ini adalah sambal gitu, tapi dia nggak tahu, dia nggak bisa membedakan dengan sambal-sambal yang lain ya, dia nggak bisa membedakannya, maka kita berikan ta'rif. Ta'rifnya adalah sambal durian. Oh, berarti sambal yang terbuat dari durian itu sudah membedakan dia dari sambal hijau, sambal ini dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi itu adalah dua fungsi ta'rif secara langsung gitu. Ada kalanya dia untuk memungkinkan seseorang pendengar itu bisa mentasawurkan atau membayangkan ya dalam benaknya. Dan yang kedua adalah untuk supaya membedakan si mahiyah tersebut daripada yang lainnya. Saya berikan contoh yang lain, misalkan saya katakan ares di sini ya. Ares. Ketika saya mengatakan ares, ada di antara teman-teman yang tidak tahu sama sekali apa itu ares ya, tidak tahu sama sekali apa itu ares. Dan ketika saya minta teman-teman untuk mentasawurkan, itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena harus tahu dulu apa itu mahya ini. Ini disebut dengan majhul tasawuri ya, gak bisa ditasawurkan. Maka saya berikan ta'rif dengan mengatakan adalah makanan. Ya, ini adalah ta'rif daripada ares, makanan yang terbuat dari batang pisang. Nah, tadi sebelum saya memberikan ta'rif ini, teman-teman pasti bakal bingung gitu, ares itu apa sih? Nah, setelah saya mendatangkan ta'rif ini ya, yang merupakan ma yuqalu ala syai', yaitu ares ini, kemudian apa fungsinya? Li'ifadati tasawwurihi, untuk memungkinkan orang lain atau antum semua ini mentasawurkan apa itu ares, dan untuk membedakannya dengan yang lain. Misalkan ada di antara teman-teman yang tahu ares itu adalah makanan, tapi dia nggak bisa membedakan antara ares dengan makanan yang lainnya. Maka ta'rif di sini bagi dia berfungsi untuk apa? Membedakan antara ares dengan makanan-makanan yang lain. Nah, ini adalah ta'rif daripada ta'rif ya. Dan dua fungsi untuk ta'rif. Yang pertama, memberikan hakikat yang benar untuk benda ini, yaitu si mahiyah ini, supaya orang bisa mentasawurkannya. Yang kedua adalah supaya orang bisa membedakan antara si mahiyah dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Ini fungsi daripada ta'rif. Apakah teman-teman perlu contoh lain lagi? Misalkan saya kasih contoh apa ya?
Nah, ini misalkan ketika saya belum memberikan tarif, pasti teman-teman bingung kan tarifnya apa. Ya udah gitu aja lah, saya akan tarif nantilah ya. Paling teman-teman sekarang saya kasih jeansnya, ini adalah grup band gitu ya. Yang bagaimana, nah, nanti itu adalah fasalnya ya, dan saya nggak kasih tahu lah, sampai di sini aja. Nah, ini berarti sudah selesai tentang pembahasan daripada ta'rif ya, atau ta'rif daripada si ta'rif ini. Ma yuqalu ala syai' li ifadati tasawwurihi aw li tamyizihi amma adahu. Atau kita juga bisa menerapkan ta'rif yang kedua di sini dengan mengatakan maka nama ma'rifatuhu sababan fi ma'rifati syai'in akhar. Dengan teman-teman mengetahui tarif ares ini ya, antum misalkan tahu nih tarif ares ini apa, maka dengan mengetahui tarifnya antum akan mengetahui ares ini sendiri apa. Nah gitu maksudnya ya, dengan mengetahui tarifnya ini antum akan mengetahui si mu'arraf ini maksudnya atau hakikatnya seperti apa. Ini menurut versi yang kedua, dan maksudnya adalah sama semua. Tapi saya lebih condong ke tarif yang pertama karena di situ sekaligus juga menjelaskan tentang fungsi daripada tarif itu ya. Nah, begitu. Sekarang kita menuju ke aqsamut ta'rif. Di sini saya tulis aqsamut ta'rif. Dia dibagi menjadi dua. Ada tarif yang disebut dengan tarif yang lafzi. Itu tarif disebut dengan tarif ismi. Kemudian ada tarif yang disebut dengan tarif yang hakiki. Dan tarif yang hakiki ini dibagi menjadi dua. Ada yang bil had, ada yang bir rosem. Yang bil had ini dibagi menjadi dua. Ada had yang tam dan had yang naqis. Kemudian yang bir rosem ini dia juga dibagi menjadi dua. Ada rosem yang tam, ada rosem yang naqis. Baik, ini semua adalah aksam daripada ta'rif. Saya jelaskan dari yang pertama. Yang pertama di sini kita punya tarif bil lafzi atau tarif ismi atau tarif lafzi atau disebut juga dengan tarif nau'i ya. Bisa terserah antum mau menamainya dengan apa. Jelas nanti ketika disebutkan tarif nau'i, tarif ismi, tarif lafzi itu maksudnya semua sama ya, bukan tarif yang berbeda ya. Ini saya sebutkan banyak namanya. Siapa tahu nanti antum di beberapa buku menemukan dia tertulis dengan nau'i, atau di buku yang lain ditulis dengan tarif lafzi, di buku yang lain ditulis dengan tarif ismi. Nah, dan itu semua maksudnya adalah satu ya, sama. Apa maksudnya ini? Ialah mentarifkan sesuatu dengan lafaz lain yang lebih masyhur gitu ya. At-tarif bil had, bukan ini di atasnya lagi. Tarif lafzi huwa tafsiru lafzin bil lafzin awdah minhu mislu tariful ghadanfar bil asad. Misalkan saya contohkan di sini al ghadanfar. Ma huwal ghadanfar? Misalkan banyak di antara teman-teman yang enggak tahu ya apa itu ghadanfar. Ghadanfar adalah asad. Nah, ini artinya mentarif sesuatu, yaitu kita tarif ghadanfar ini dengan bahasa lain yang lebih masyhur daripada dia. Ghadanfar ini kan bahasa lainnya adalah asad. Atau kita bisa sebut dengan muradif yang lebih masyhur. Ghadanfar ini muradifnya adalah asad, dan asad ini lebih masyhur daripada ghadanfar, misalkan seperti itu. Atau kita katakan misalkan ya, kita tarif bashar. Ma huwal bashar? Adalah insan misalkan. Ini misal saja ya. Bashar ini merupakan muradif lil insan, tetapi mana yang lebih masyhur adalah bashar, insan misalkan. Maka ini disebut dengan tarif lafzi atau tarif nau'i atau tarif ismi. Itu disebut dengan tarif lafzi ya. Mentarif sesuatu dengan lafaz yang lain yang lebih masyhur daripada dia, atau dengan nau' yang lain yang lebih masyhur daripada si dia, si mu'arraf ini sendiri. Ini disebut dengan tarif yang lafzi, nau'i atau ismi. Kemudian tarif yang hakiki merupakan tarif yang sudah kita tarif yang di atas tadi. Di sini tarifnya adalah ma yuqalu ala syai' li ifadati tasawwurihi aw li tamyizihi amma adahu atau an kulli ma adahu. Ya,
Misalkan kita tahu tadi itu kita tahu misalkan ada, kita tarik satu contoh saja, insan. Misalkan insan adalah hayawan. Orang tuh tahu insan itu adalah hayawan gitu. Tapi apa sih yang membedakan insan dengan hayawan-hayawan yang lain? Maka perlu tahu tarifnya. Ternyata tarif insan adalah hayawan natik. Maka dari sini Sami itu dapat membedakan insan dengan hayawan-hayawan yang lain. Insan ini adalah natik, hayawan yang lain tidak natik. Nah, itu kan fungsi daripada tarif ya, untuk membedakannya, salah satunya, fungsi keduanya. Oke, sekarang kita menuju ke pembagiannya di sini. Yang hakiki saya jelaskan di bagannya ini biar lebih jelas. Yang hakiki tadi sudah kita jelaskan tarifnya apa dan juga contohnya. Lalu yang ini dibagi jadi dua. Yang pertama disebut dengan bilhat, tarif bilhat. Tarif bilhat ini maksudnya bagaimana? Tarif yang menggunakan fasal. Gampangnya seperti itu ya teman-teman ya. Tarif yang ada fasal gitu. Kalau yang birosam, tarif yang menggunakan khosoh. Kayak gitu. Kemudian kalau yang hat ini dibagi jadi dua, ada hat yang tam. Ini tarif yang terdiri daripada apa? Terdiri daripada jinsun qorib. Saya tuliskan seperti ini, jinsun qorib plus fasal qorib. Nah, itu disebut dengan hat yang tam, oke? Dan kalau hat yang naqis, ini dia terdiri daripada jinsun ba'id plus fasal qorib atau fasal qorib saja. Nah, itu tersebut dengan hat yang naqis. Kemudian rosam yang tam ini tarif dengan khosoh ya. Rosam itu ditarif dengan khosoh. Kalau rosam yang tam itu tarif dengan jinsun qorib plus khosoh. Kalau rosam yang naqis itu jinsun ba'id plus khosoh atau khosoh saja. Nah, begitu ya. Coba teman-teman lihat kembali di atas ini, yang mana yang insan. Nah, ini kan ada insan nih. Semua ini ya, teman-teman perhatikan. Ketika saya mentarif insan ini, mahya insan ini dengan mengatakan hayawan natik, maka itu tarif dengan jins plus fasal. Maka dia disebut dengan tarif bil hat at-tam, tarif dengan hat yang tam. Ketika saya mentarif insan ini saya hapus ya tandanya, dengan mengatakan dia adalah hayawan yang dohik, maka ini disebut dengan rosam yang tam. Kenapa? Karena tarifnya menggunakan jins qorib untuk insan dan khosoh untuk insan. Maka dia adalah apa? Rosam yang tam. Ketika saya mentarif insan ini dengan mengatakan natik saja, maka disebut dengan hat yang naqis ya. Hat yang naqis, karena hat yang naqis itu mentarif suatu mahiyah dengan jinsun ba'id plus fasalnya. Nah, atau fasalnya saja, fasal qoribnya saja. Seperti di sini kita mentarif insan dengan fasal qoribnya saja, tidak menambahkan jins di awalnya, maka disebut dengan tarif hat yang naqis. Terus kalau saya menggunakan khosohnya saja, maka disebut dengan rosam naqis. Nah, kayak gitu. Intinya ketika dalam suatu ta'rif itu menyebutkan fasal, maka dia adalah had. Kalau ada jins qoribnya di awalnya, maka itu had yang tam. Kalau dia tidak menggunakan jins qorib, tapi dia menggunakan jins ba'id di awalnya plus fasal qorib, maka dia adalah had yang naqis. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sini sudah jelas sekali. Teman-teman harus ingat ini ya. Ini biasanya ditanyakan juga di ujian. Misalkan hatam adalah jinsun qorib plus fasal qorib, hat naqis adalah jinsun ba'id plus fasal qorib atau fasal qorib saja. Di sini saya tuliskan rosam tam dengan jinsun qorib plus khosoh, kemudian rosam yang naqis jinsun ba'id plus khosoh atau khosoh saja. Mana contoh jinsun ba'id? Misalkan kita sudah ketahui di pohon perpaduan yang sudah kita jelaskan di beberapa part video sebelumnya. Kita mengatakan salah satu jins untuk insan adalah namin. Namin merupakan salah satu jins untuk insan ya. Atau kita sebut di belakangnya jismun namin adalah merupakan salah satu jins ba'id untuk insan. Jismun namin natik. Ini terdiri daripada apa tarifnya ya. Yang pertama, dia ini adalah jinsun ba'id.
Ini maaf, salah. Ini adalah fasal. Jinsun bait plus fasal, maka dia adalah had yang nakis. Berarti di sini tarif dengan had yang nakis. Nah, begitu ya. Yang nakis. Ma huwal insan, misalkan al insan huwa natik misalkan. Maka ini tarifnya disebut dengan tarif bil had an nakis. Kenapa nakis? Karena tarifnya hanya menggunakan fasal untuk mentarif si insan ini. Kalau misalkan dikatakan dalam tarif insan, dia mengatakan ad-dhahik, ad-dhahik, maka dia adalah tarif birrosm. Yang bagaimana? Yang nakis. Nah, begitu ya, karena dia hanya menggunakan khosoh tanpa adanya jinsun qorib, tanpa menyebutkan jins qoribnya. Jadi ketika dia menyebutkan fasal, maka itu pasti bil had. Kalau dia menyebutkan khosoh, maka pasti birrosm. Terus kalau ada jins qorib sebelumnya, maka dia tam. Kalau tidak ada, maka dia nakis, ya, seperti itu. Baik pada had dan juga rosam itu sama ya. Kalau ada jinsun qorib di awalnya, maka dia tam. Kalau di awalnya jinsun bait, maka dia nakis. Kalau tidak ada di awalnya jinsun qorib, maka dia juga adalah nakis. Nah, seperti itu ya. Dan dalam tarif dalam pembagiannya ini itu ada beberapa mazhab ya, ada beberapa manhaj. Ini kan dia dibagi jadi dua nih. Nah, dibagi jadi dua. Terus yang bagian yang kedua ini dia dibagi menjadi dua lagi. Nah, ini manhaj yang pertama, saya kasih tahu teman-teman ya. Ada juga manhaj yang lain, dia membaginya menjadi tiga gitu. Jadi tarif, dan ini semua maksudnya sama ya, cuman jalannya aja yang beda. Dia dibagi jadi tiga langsung. Tarif lafzi, kemudian tarif bil had, kemudian tarif bil rosm. Ini cara pembagian yang kedua. Dia membaginya menjadi tiga ya. 1, 2, 3. Kalau yang pertama tadi dia dibagi dua. 1 lafzi, 2 hakiki. Nah, seperti itu. Dan hakiki dipecah jadi 2. Nah, kayak gitu. Kalau di sini dia langsung dibagi 3 tarif, dibagi jadi 3 gitu. Kemudian ini dibagi menjadi tam sama nakis seperti biasa. Sama semua ya. Rosam juga ada tam sama nakis. Nah, seperti itu. Ada yang membaginya menjadi 5. Nah, ini antum pasti tahu ya. Pecahannya itu seperti apa. Jadi dibagi menjadi lafzi, tarif yang lafzi yang pertama. Yang kedua tarif bil had tam. Ketiga had nakis. Yang ketiga rosam yang tam. Yang keberapa nih? 4. Yang kelima rosam yang nakis. Nah, jadi ini dalam manhaj pembagiannya itu berbeda-beda ya, tapi maksudnya semua sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Tapi di dalam muqarrar kita itu dia pakai yang nomor 1 ini ya. Nah, ini. Jadi harus pakai yang itulah, usahain untuk membaginya ya, biar nggak salah-salah. Walaupun semua tarifnya sama, semua maksudnya sama semua ya. Baik itu cara pembagian yang pertama, kedua, ketiga itu semuanya sama. Dan maksudnya pun semuanya sama ya. Jadi teman-teman harus bisa tadi membedakan mana yang had yang tam, ada had yang nakis, mana rosam yang tam, rosam yang nakis, mana ini maksud dengan tarif lafzi, naui atau ismi itu ya. Nah, itu adalah yang diminta dalam pembahasan aqsamut ta'rif ini. Kita lanjut ke yang terakhir. Yaitu di pembahasan syurutut ta'rif ya, syurutut ta'rif. Mohon maaf ya, saya nggak baca secara detail di sini karena penjelasannya sudah sangat jelas di sana ya. Dan oh ya, had yang tam inilah merupakan tarif yang paling kuat dan tarif yang paling mu'tabar dalam manatikoh gitu ya, yang paling sering digunakan dan paling kuat, paling asraf dari tarif itu yang ini.
Kalau usahakan ketika mentarif gunakanlah tarif yang ini ya. Dan ketika dalam mentarif ilmu pengetahuan, kan ilmu pengetahuan itu kan ada mabadi asrohnya ya. Ada ta'rif, terus maudhu, sama samaroh atau faidahnya gitu. Nah, teman-teman, kalau misalkan di dalam ilmu pengetahuan ya, misalkan dalam tarif ilmu nahwu mendapatkan tarifnya dengan jins dan juga kalau dia dalam tarif suatu ilmu pengetahuan menggunakan jins dan maudhu, maka ini disebut dengan bilhat. Kalau dia menggunakan jins dan juga samaroh, maka dia adalah birosam gitu ya. Misalkan kayak ilmu mantik. Ilmu mantik mengatakan ilmun taqsim mura'atu hazihin anil khata' fil fikr. Nah, ketika dia taqsimu mura'atu hazihin yang merupakan samaroh, maka kita tahu ini tarifnya bilhat. Nah, gitu ya. Maaf, birosam. Kalau dia menggunakan samaroh. Ketika di dalam tarif dia menyebutkan samaroh atau faidah, maka dia tarifnya birosam. Tapi kalau di dalam tarif dia menyebutkan faidah, maudhu, maka dia tarifnya bilhat. Misalkan ketika membahas ilmu mantik dia mengatakan ilmun yubahasu fihi anil ma'lumat at-tasawwuriyah aw at-tasdiqiyah min haitsu annaha yuwassilu ila majhul tasawwuri aw tasdiqi. Maka itu disebut dengan tarif bilhat. Kenapa tarif bilhat? Karena di tarifnya menyebutkan maudhu. Kemudian ilmun ta'sim muratu hazin anil khata' fil fikr itu tarif birrosam. Kenapa birrosam? Karena di dalam tarifnya dia menyebutkan faidah atau samaroh. Nah, kayak gitu ya, itu dalam ilmu pengetahuan. Syurutut ta'rif ada dua. Yang pertama ayakuna jami'an mani'an. Yang kedua ayakuna awdah minal mu'arraf. Contohnya adalah ketika kita mentarif insan dengan mengatakan al-hayawan an-natiq. Nah, mana maksud daripada jami'an mani'an? Yang pertama jami'an likulli afrodil mu'arraf. Jami'an likulli afrodil mu'arraf. Mani'an maksudnya adalah lidukhuli baqiyatil ghairi afrad al-mu'arraf. Nah, kayak gitu. Misalkan kita ketahui insan ini afrodnya ada banyak, misalkan di sini afrodnya banyak gitu kan, banyak thread banyak. Nah, ini. Nah, hayawan ini dia fungsinya adalah menjami ya. Menjami maksudnya adalah tidak ada afrod insan ini yang bukan hayawan, tidak ada. Jadi semua afrod insan ini adalah hayawan. Nah, seperti itu. Kemudian natik di sini fungsinya untuk mencegah afrod lain masuk. Nah, kalau ketika kita hanya berhenti pada hayawan ya, hayawan ini misalkan tarif insan saja. Ini merupakan sampai di sini tarif insan sampai hayawan ini saja, maka dia tidak akan mani. Memang dia jami ya, tidak ada afrod insan ini yang bukan hayawan, tetapi dia tidak mani. Tidak mani itu bagaimana? Tidak mencegah afrod lain masuk pada tarif ini. Jadi di sini masih ada afrodnya asad ya, dalam hayawan ini masih ada afrodnya gozal. Nah, dengan adanya natik mengeluarkan asad, gozal dan yang lainnya, itu disebut dengan mani. Berarti yang al-hayawanun natik ini benar-benar maksudnya cuma satu afrod, yaitu insan ini saja ya. Dan dia ini sumul untuk semua afrod insan ini. Tidak ada afrod insan ini yang tidak masuk dalam kategori hayawan ini. Nah ya, kayak gitu. Itu maksudnya jami dan mani. Itu yang fungsinya kita kemarin itu kan menjelaskan tentang kuliatul khams, kita keluarkan. Itu maksudnya adalah supaya mengkhususkan tarif ini hanya milik si mu'arraf saja. Nah kayak gitu. Itu artinya untuk memani, mengeluarkan afrod-afrod yang lain daripada tarif itu. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini jami'an likulli afrodil mu'arraf mani'an lidukhuli ghair afrodil mu'arraf fi ta'rif au ayyakuna munakisan mutaridun. Munakisan mutaridun artinya jami'an mani'an ya, jangan dibingungkan. Munakisan mutaridun artinya mutaridan artinya jami'an mani'an.
Wa bina'an ala hadza syarti la yasihu ta'rif bima yali. Berdasarkan syarat yang pertama ini, syaratnya ini ada dua ya. Teman-teman cuma diingat ada dua ini syarat tarif. Berdasarkan tarif yang ini, maka tidak boleh mentarif dengan beberapa hal berikut. Yang pertama at-ta'rif bil a'am, ka ta'rif fil insan bi annahu hayawan namin. Misalkan kita mentarif insan dengan mengatakan hayawan namin. Hayawan ini memang sudah syumul untuk semua afrod si insan ini, tetapi namin ini lebih umum daripada makna insan gitu ya. Lebih umum daripada makna insan gitu. Jadi namin di sini dia mengandung afrod insan, mengandung juga afrod baqarah, mengandung juga afrodnya nabat ya. Berarti tarif ini masih mengandung banyak afrod. Dia belum mani ya. Ketika dia a'am maka dia tidak mani, maka tidak memenuhi syarat yang pertama. Nah, kayak gitu teman-teman. Semoga jelas ya. Tidak mani. Kenapa? Karena di dalam namin ini masih terkandung banyak afrod lain. Afrodnya baqarah, nabat, ghazal dan seterusnya. Dan sedangkan yang kita inginkan adalah supaya dalam tarif ini hanya milik si insan saja. Nah, tidak ada afrod lain yang masuk pada tarif ini. Nah, kalau di sini masih banyak yang masuk seperti baqarah, nabat dan yang lainnya. Yang kedua at-tarif bil akhas minal mu'arraf ka tarif fil insan bi annahu hayawanun adibun bil fi'li fa hadha tarifu ghairu jami' li kulli afradil insan iz inna fil nas laisa bi adib man laisa bi adib bil fi'l. Misalkan kita mengatakan hayawan adib ya. Ini bukannya tidak mani, tidak mani, dia sudah mani tetapi tidak jami. Kenapa tidak jami? Karena adib ini ya, adib ini merupakan akhos yang lebih khos daripada insan. Karena di dalam insan ini kan ada yang adib dan ada yang ghairu adib, bener kan? Bener dong, ghairu adib. Nah, jadi ketika kita mengatakan hayawanun adib dengan ini saja, maka kita mengeluarkan yang ini. Maka ini tidak menyeluruh untuk semua afrod insan. Afrod insan yang ghairu adib tidak masuk dalam tarif ini. Itu maksudnya ghairu jami. Afrod insan yang ghairu adib tidak masuk dalam tarif ini. Nah, itu maksudnya tidak jami. Jadi harus masuk semua ya, kayak di sini. Semuanya ini harus masuk dalam tarif. Gak boleh ada yang gak masuk. Kalau ada yang tidak masuk dalam tarif ini seperti ghairu adib ini, karena ada adib, karena cuma adib yang dimaksudkan dalam tarif, maka ghairu adib ini tidak masuk dalam tarif. Maka dia ghairu jami, kita sebut sebagai ghairu jami. Nah, kayak gitu. Yang ketiga at-tarif bil mubayyin lil mu'arraf, ka tarifil insan bi annahu hayawanun sahil. Tarif dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali ya. Mubayyin itu kan tidak ada hubungannya. Antum harus belajar di part 9 itu yang apa? Ini sebabnya al-kuliahin. Jadi tarif dengan mubayyin. Ini dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali. Misalkan kita mengatakan insan adalah al-hayawan as-sahil. Apakah ada hubungannya sohil ini dengan insan? Tidak ada ya, disebut dengan tabayun. Nah, maka ini ghairu jami, ghairu mani ya. Kalau kita tarif bil a'am maka dia ghairu mani, tarif bil akhos maka dia ghairu jami, tarif bil mubayyin dia ghairu jami, ghairu mani. Nah, ini. Berdasarkan tarif yang pertama tidak boleh mentarif dengan yang a'am, yang akhos dan yang mubayyin. Yang boleh adalah tarif dengan yang musawi bagi si mu'arrab. Seperti kan musawi itu kan insan dengan natik, insan dengan natik adalah tasawi, maka dia natik ini boleh digunakan sebagai tarif daripada insan karena dia fasal yang sah. Yang kedua ayakun tarif awdah minal mu'arraf, supaya tarifnya lebih jelas daripada si mu'arraf. Wa dzalika li annal hadaf min tarif syarhul mahiyah wa bayanuha, karena tujuan daripada tarif adalah menjelaskan si mu'arraf dan menerangkannya. Wala yatimu dzalik illa idza kana tarif awdah minal mu'arraf, dan itu enggak akan dapat terrealisasi kecuali dengan si tarif ini lebih awdah, lebih jelas daripada si mu'arraf. Misalkan kan kita tarif asad. Apa itu asad? Asad adalah godaan far. Ini enggak boleh. Ini salah satu tarif yang enggak boleh ya. Karena mana yang lebih jelas antara asad dengan godaan far adalah asad. Ini adalah yang tidak awdah, maka ini tidak sah. Karena tarif dengan sesuatu yang tidak awdah daripada si mu'arraf. Wa bina'an ala hadza syarat la yasihu tarif ma ya'li, berdasarkan syarat ini maka tidak boleh mentarif dengan beberapa hal berikut, ada 6. Yang pertama tarifu bil musawi lil mu'arraf fil khafa ka tarifi sakin bima laysa bimutaharrik. Apa itu duduk? Duduk adalah tidak berdiri. Itu tidak boleh ya. Tapi kadang-kadang kita juga sering menggunakan tarif itu. Apa itu berdiri? Itu yang tidak duduk. Nah, apa itu dalam? Itu yang tidak di luar. Nah, itu enggak boleh ya. Itu enggak boleh mentarif seperti itu. Tarifkanlah dengan jins dan juga fasal yang benar kayak gitu ya. Apa itu keras? Itu yang tidak lembut. Nah, misalkan begitu. Apa itu tinggi? Itu yang tidak rendah. Itu nggak boleh kayak gitu ya. Itu tarif yang dilarang. Yang pertama, yang tarif yang tidak sah. Kedua,
At-tarif bil akhfa minal mu'arraf, mentarif dengan sesuatu yang lebih tersembunyi, lebih tidak diketahui lagi daripada si mu'arraf. Katarifin nar bi annaha jismun latif kan nafsi. Nar adalah jismun latif. Jismun latif ini lebih akhfa daripada nar gitu. Nar ini lebih jelas daripada kita. Sedangkan jismun latif merupakan sesuatu yang lebih akhfa, lebih tidak jelas kepada kita, lebih tidak kita ketahui lagi. Dan ini tidak boleh ya, karena tarif itu harus dengan sesuatu yang lebih jelas. Nah, gitu. Yang ketiga, at-tarif bima yu'addi ilal muhal, tarif dengan sesuatu yang mengarahkan kepada sesuatu yang mustahil. Katarifin nahwi bi annahu majmu'atul qawaid an-nahwiyah. Kan kita tidak mengetahui nahwu, malah ditarif dengan kumpulan kaidah-kaidah nahwu. Itu kan muhal ya, mustahil akan diketahui ilmu nahwunya karena kita mentarifkan dengan menyebutkan ilmu nahwunya sendiri gitu. Jadi nggak bisa. Kan kita ingin mengetahui apa itu ilmu nahwu, tapi di dalam tarifnya mengatakan majmu'ah ilmi majmu'atul qawaid an-nahwiyah, kumpulan kaidah-kaidah nahwu. Ini nggak mungkin diketahui karena orang-orang itu nggak tahu apa itu nahwu. Malah ditarif dengan kumpulan kaidah-kaidah nahwu, maka makin nggak jelas kayak gitu ya. Lanjut. Ini udah panjang banget videonya. Tapi santai aja ya. Yang keempat, at-tarif bima yatadayaf bil ma'al mu'arraf, mentarif dengan sesuatu yang disandarkan kepada si mu'arraf. Tarifil abi annahu malahu ibnun, tarifnya bapak dengan mengatakan dia adalah yang punya anak misalkan. Itu nggak boleh juga. Yang kelima, tarif bil mushtarak al-lafzi al-khali anil qarinah, mentarif dengan musyarakul lafzi yang tidak disertakan qarinahnya. Tarifil jasus bil ain, jasus adalah al-ain, itu nggak boleh karena al ini musyarakul lafzi dan dia nggak punya qarinah yang menjelaskan yang dimaksud adalah jasus. Kalau dia mengatakan al jasus fil harbi, kita bisa tahu itu adalah maksudnya mata-mata gitu ya. Karena ain ini kan maksudnya al ainu fil harbi itu maksudnya mata-mata karena ada qaidnya atau qarinahnya yaitu fil harbi. Nah, jadi kan masyarakat lafzi itu maknanya kan banyak ya, bukan hanya jasus di sini ain ini, tapi juga maknanya adalah mata untuk melihat dan seterusnya. Maka kalau ingin menyertakannya di dalam ta'rif harus disebutkan qarinahnya, apa maksudnya. Yang keenam, at-tarif bil majaz al-khali anil qarinah, katarifil muallim bi annahu misbah. Muallim adalah misbah. Ini juga nggak boleh ya. Ini juga nggak boleh. Karena misbah ini kan adalah majaz ya, dan dia nggak ada qarinahnya, itu nggak boleh. Oke. Wabil idafati ila hadz, ini adalah 6 yang nggak boleh berdasarkan tarif yang kedua. Ini semuanya tidak lebih jelas daripada si mu'arraf. Ini nggak boleh digunakan tarif yang 6 macam ini. Wabil idafati ila hadaini syarataini wa ma yatarattabu ala adami tahaqquqihima min at-ta'rifat batilah istarata ba'dul manatiqah syarataini akhiraini. Ini ada dua syarat yang tidak ittafaq alaiha. Ini hanya sebagai syarat tambahan dan sebagai maklumat tambahan saja. Syarat yang benar-benar muttafaq alaiha itu adalah syarat yang pertama dan yang kedua tadi, ayakuna jami'an mani'an, dan yang kedua ayakuna awdah minal mu'arraf. Sedangkan syarat tarif yang dua ini bukan syarat yang muttafaq alaiha ya. Ini hanya dikatakan sebagian manatikoh kayak gitu. Pertama, la yajuzu istimalu ta'rif ala hukmi min ahkamil mu'arraf ka ta'rifil fa'il bi annahu huwa ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Yang kedua, la yajuzu istimalu ta'rif ala au allati tufidu syak. Tidak boleh ta'rif itu mengandung au yang maknanya syak. Ka ta'rifin nuqtah bi annaha nihayatul khat au jauhar la yaqbalul qismah. Kita mengatakan apa itu nuqtah? Titik adalah akhir daripada tulisan atau jauhar yang tidak menerima pembagian, jauhar yang tidak bisa dibagi lagi, suatu bentuk esensi yang tidak bisa dibagi lagi. Ini kan au di sini tuh fidu syak, dia ragu-ragu di dalam mentarifkannya gitu. Ragu-ragu apakah dia akan mentarifkan dengan nihayatul khat atau dia akan mentarifkan dengan jauhar layak balus syak. Nah, kayak gitu. Jadi ini tidak boleh. Intinya tidak boleh memasukkan au di dalam tarif, hindari ya, bisa mungkin hindari. Tapi kalau misalkan mau ya silahkan, tetapi yang litakhir, jangan lisyak ya. Wa au-nya itu litakhir bukan lisyak, untuk memberikan pilihan, bukan karena ragu-ragu, bukan untuk ragu-ragu ya, tapi karena untuk memberikan pilihan, boleh pakai tarif ini atau yang ini. Nah, seperti itu yang diperbolehkan. Tapi supaya tidak hilang daripada perselisihan, maka alangkah baiknya tidak digunakan au di dalam mentarif. Nah, itu adalah semua pembahasan tentang tarif. Kita sudah bahas tarif daripada tarif, kemudian aqsamut tarif, kemudian yang terakhir adalah syurutut tarif. Oke, sekian teman-teman untuk video part terakhir ini. Semoga bermanfaat dari part yang pertama sampai part yang terakhir. Semoga teman-teman bisa
dimudahkan semua urusannya. Allahumma waffiqna fil imtihan waj'alna minan najihin al muflihin al faizin al mutafawwiqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu dibaca doanya terus menerus ya, untuk memudahkan dalam ujian. Semoga urusan kita semua dimudahkan, tidak hanya ujian dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik seiring bertambahnya usia dan seiring berjalannya waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Link daripada PDF ini bisa dibaca di deskripsi, dan saya ini menuliskannya banyak ya. Di sini ada ulumul hadis juga. Ini saya tulis ada 8 mulakhasat ya. Ini bisa teman-teman pelajari di sini untuk membaca sebagai persiapan ujian. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian, saya pamit. Mungkin untuk kedepannya akan mengupload lagi video lain insyaallah. Semoga ada kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.